ekonomi kreatif ini bisa jadi alat juga buat orang pengangguran. Yes, setuju Pak. Ya, ini yang sedang kita dalami lebih lanjut ya, kita elaborasi lagi gimana caranya setiap subsektor ini ya bisa membuat nilai tambah, memberi nilai tambah kepada anak-anak muda untuk sebagai bekal hidupnya gitu ke depan. Kita berharap wisata industri kan pertama memang jadi ikon unggulannya Kabupaten Bekasi. Kedua nih kita akan rancang 5 tahun ke depan nih, kita berharap Kabupaten Bekasi ini sudah bisa tercipta ekosistem wisata industrinya. Dan memang kenapa kita juga ngadain Creative Hub tuh. Creative Hub kita ini memang kita mengandalkan Creative Hub yang mengandalkan teknologi. Beda mungkin dengan Creative Hub di kota-kota lain yang ada yang mengandalkan kekuatan budayanya. Tidak semua daerah punya potensi wisata pantai, pegunungan, atau budaya yang menonjol. Tapi Kabupaten Bekasi punya sesuatu yang berbeda. Kawasan industri yang kini disulap menjadi destinasi wisata. Ditambah lagi hadirnya Wibawa Mukti Creative Hub, ruang kreatif baru yang siap menjadi rumah bagi para pelaku seni, UMKM, dan komunitas kreatif di Kabupaten Bekasi. Lalu seperti apa strategi pengembangannya dan bagaimana peran masyarakat dalam membentuk wajah pariwisata daerah? Selamat datang di podcast CODBR TV hari ini bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Dr. Andes Haji Ian Priyatna MSI. Pak Ian, selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tentunya yang pertama saya ucapkan selamat Pak atas launching kreatif Wibawa Mukti Hub gedung yang kemarin ya. Iya. Wah, banyak saya kemarin sudah mampir ke sana keliling-keliling, tentunya di bawah tuh udah banyak subsektor yang udah mulai berjalan tentunya ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, bagus. Hari ini tema kita adalah wisata industri dan Wibawa Mukti Creative Hub Bekasi nih Pak. Nah, mungkin Pak, yang pertama adalah bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana latar belakang munculnya gagasan pembangunan Wibawa Mukti Creative Hub di Kabupaten Bekasi. Oke, bisa saya jelaskan ya bahwa latar belakang kenapa kita ingin membangun Creative Hub di Kabupaten Bekasi adalah karena memang sejak saya bertugas di Dinas Pariwisata ya banyak masukan-masukan ataupun yang bertanya-tanya, Pak, kita ini pengen foto-foto, pengen pelatihan di mana sih Pak gitu, atau yang mau ngelukis di mana sih Pak gitu, atau yang sekarang kan ada game developer gitu, bikin main game, aduh, saya bilang waduh kita belum bisa mewadahi nih, saya bilang, tapi setelah melihat potensi-potensi kita dan juga sumber-sumber daya yang ada di Dinas Pariwisata, ternyata kan kita dari awal sudah punya gedung yang namanya Geraha Pariwisata. Itu gedung lumayan besar banget dan saya kira idle karena pemakainya banyak yang belum termanfaatkan optimal sehingga banyak kerusakan di sana sini. Nah, saya berpikir kenapa enggak gedung itu daripada idle tidak dimanfaatkan, lebih baik kita manfaatkan untuk Creative Hub tersebut. Dan alhamdulillah ya mulai tahun anggaran 2023 lah kalau nggak salah kita sudah mulai DED-nya, perencanaan rancangannya seperti apa, dan baru 2025 inilah karena DED 2023 DED 2024
rehab lantai bawah, karena kita punya 2 lantai, kemudian lantai 1 mulai tahun anggaran kemarin 2025 ini kita lengkapi dengan peralatan-peralatan untuk 7 subsektor dulu gitu, dari 17 subsektor aircraft tersebut gitu. Iya. Itu yang latar belakangnya, karena memang pertama kita belum punya ruang kreatif buat anak-anak muda. Kemudian juga keduanya kita juga diminta oleh Kementerian Aircraft saat itu agar ikut lomba kota kreatif, kabupaten kreatif. Nah, gimana kita akan mendapatkan poin sebagai kabupaten kreatif kalau kreatif hub-nya juga belum ada, belum punya. Nah, situ yang melatar belakangi kenapa kita bersegeralah membangun kreatif hub tersebut gitu. Nah, jadi artinya memang hadirnya gedung kreatif hub ini tadi ada beberapa faktor ya Pak ya. Salah satunya juga ya ada aspirasi dari masyarakat juga ya. Betul. Saya mau di mana nih untuk tempat kesenian atau untuk mau teman-teman komunitas ngumpul mau di mana. Akhirnya hadirlah pada saat ini gedung kreatif hub tersebut. Kira-kira gitu. Nah, Pak, kemudian kalau misalkan dari peran yang diharapkan sendiri Pak dari kehadiran gedung ini seperti apa Pak? Saya sih berharap ya gedung ini ya pertama ini jadi wadah lah, wadah pengembangan talenta-talenta aircraft kita yang masih muda, itu jadi wadahnya lah gitu, sehingga dengan ada wadah tersebut bisa dilatih anak-anak muda yang bisa punya keterampilan untuk hidupnya di masa depan. Kemudian kedua, kita berharap bahwa ekonomi kreatif ini bisa jadi alat juga buat mengurangi pengangguran. Yes, setuju Pak. Ya, ini yang sedang kita dalami lebih lanjut ya, kita elaborasi lagi gimana caranya setiap subsektor ini ya bisa membuat nilai tambah, memberi nilai tambah kepada anak-anak muda untuk sebagai bekal hidupnya gitu ke depan. Nah, ini yang diminta oleh pemerintah daerah supaya setiap dinas juga punya mindset untuk mengurangi pengangguran. Jadi urusan pengangguran ini bukan cuma urusan di Snaker aja, tapi juga urusan semua OPD yang lain. Nah, kita juga diminta kontribusinya buat mengurangi pengangguran tersebut. Itu kedua. Ketiga, kita berharap kreatif hub ini ke depannya untuk jangka menengah panjangnya bisa jadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi kita. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Aircraft kita sekarang nih, sesuai dengan cita-citanya Pak Prabowo, Presiden kita, diminta ekonomi kreatif itu jadi salah satu pilar mesin pertumbuhan ekonomi. Dalam arti bisa memberikan nilai tambah berupa peningkatan nilai produk barang-barang kita, sehingga bisa punya nilai jual yang bagus lah di pasar, bisa dijual ke masyarakat. Itu yang diharapkan salah satu jadi aircraft ini penyimpang ke PDB nasional kita, kira-kira gitu. Wow, menarik sekali ya tentunya Pak ya. Nah, kemudian juga masyarakat tentu ingin tahu Pak, tadi sempat disampaikan sebelumnya, memang dari 17 subsektor yang ada, baru ada 7 subsektor ya Pak ya, sudah ada ruangannya ya. Nah, kalau melihat dari segi fasilitas sendiri ini, mungkin bisa disampaikan Pak kepada masyarakat, ada fasilitas apa saja di sana? Oke, bisa saya sampaikan di sini ya. Kira-kira di 7 subsektor ini kita punya seni pertunjukan nih. Di situ bisa ada tari-tarian. Kita sudah siapkan ruangan yang cukup representatif lah, menurut saya gitu. Udah dilengkapi dengan lantai yang memang buat memadai untuk tari-tarian. Kemudian juga AC sudah mencukupi. Kemudian juga peredam suaranya juga sudah lumayan untuk di seni tari. Kemudian untuk seni musik kita sudah siapkan studio recordingnya dengan alat-alatnya. Cuma mungkin tinggal keyboard yang belum, kalau saya lihat gitu. Yang lain sudah kita lengkapin, lengkap dengan peredam suara, dengan karpet segala macam. Kemudian juga untuk studio fotografi. Udah kita lengkapi semua. Bahkan peralatannya nggak kalah
jauh lebih modern lah peralatannya. Kemudian juga fashion, kita sudah lengkapi juga dengan beberapa mesin jahit yang bagus, dan kerjasama dengan pihak lain untuk bikin pola segala macam. Kemudian juga untuk studio animasi. Kita sudah sediakan beberapa set komputer untuk membuat itu. Kemudian ada lagi seni rupa. Kita sudah siapkan tempat display lukisan. Kemudian juga kita kerjasama dengan pihak lain juga untuk peralatan-peralatannya itu yang sudah kita coba lengkapi. Dan insya Allah tahun depan lantai 2 akan kita bangun lanjut untuk 10 subsektornya. 10 subsektor lagi nanti ada di lantai 2-nya ya. Nanti ada di sana, ada bisa kuliner ada nanti. Nah di bawah ada juga, lupa saya, craft tadi. Craft udah kita siapkan juga alat-alat segala macam kayak solder segala macam itu sudah kita siapkan lah gitu. Jadi fasilitas yang dibutuhkan oleh subsektor insya Allah sudah memadai semuanya ya Pak ya. Nah, kalau dari segi akses sendiri Pak, siapa yang boleh nanti yang mengakses gedung Creative Hub ini Pak? Siapa? Untuk Creative Hub ini memang ini kan kita upayakan agar setiap masyarakat Kabupaten Bekasi ya, semua segmen sebenarnya dibuka lebar-lebar lah akses dia untuk menikmati, untuk memanfaatkan Creative Hub tersebut ya. Cuma emang kan kita nggak bisa lagi bertumpu pada mekanisme konvensional kayak dulu-dulu. Nah ini untuk daftarnya, barangkali ada teman-teman yang pengen daftar, pengen datang, silakan aja buka di medsos-medsos Dinas Pariwisata. Nah, di situ nanti disebutkan PIC tiap-tiap subsektor. Orang-orangnya siapa, nomor kontak yang bisa dihubungi siapa. Nah, silakan nanti yang mau hobi main musik, kontak di PIC Musik. Yang hobinya nari, silakan kontak di PIC Nari. Yang hobinya main film, ada seni akting juga, silakan kontak saya. Nanti di medsos saya udah minta ke teman-teman di konten-konten yang sudah ada akan nambah konten lagi untuk mempromosikan Creative Hub ini. Jadi lebih mudah lah untuk yang mendaftarnya secara online. Udah nggak zamannya kita datang gitu, online aja dulu. Nanti terdaftar, biasanya nanti yang ngatur jadwal latihannya gimana gitu. Jadi buat masyarakat juga yang mau mengakses atau menggunakan di Creative Hub ini ya Pak ya, tentunya bisa langsung dicek aja di sosial medianya Dinas di IG kita, di TikTok, di YouTube ada. Nanti di sana tuh udah lengkap, ada PIC yang bertugas di tiap subsektornya itu. Ya, misal ada yang mau masuk band nanti tinggal kontak PIC band-nya gitu. Nah, selain itu Pak, mekanisme atau prosedur jika komunitas atau individu berkegiatan berkarya di gedung ini, tadi kan salah satunya ya adalah langsung aja menghubungi PIC langsungnya. Menarik, mudah Pak sebenarnya ya. Mudah banget. Jadi buat masyarakat nih yang mau berkegiatan atau berkreasi, tentunya bisa langsung, pokoknya cek aja di Instagramnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Nah Pak, setelah beberapa waktu berjalan, pastinya sudah ada respon dari masyarakat juga, khususnya pelaku kreatif. Nah, sejauh ini bagaimana respon dari komunitas kreatif, pelaku UMKM atau anak muda terhadap keberadaan gedung Creative Hub ini, Pak? Sejauh ini yang saya tahu sih memang responnya amat tinggi sekali ya, antusiasmenya cukup lah. Bahkan kalau saya lihat kan 7 ini memang masih kurang lah. Banyak yang pengen segera dibuka lagi yang 10-nya. Terutama yang kulinernya nih banyaknya ibu-ibu udah pada nanyain. Itu Pak yang ditunggu-tunggu. Ditunggu ya gitu. Jadi ya mohon bersabar aja lah. Nanti kan kita juga harus melengkapi itu karena potensi kita kan di Bekasi yang banyak nih di 3 besar ini, kuliner, fashion dengan craft. Yang 3 subsektor ini yang paling dominan. Dan ini craft dengan fashion sudah ada, tinggal yang kuliner yang belum. Nanti kita bangun di lantai 2-nya.
tahun depan. Insya Allah bisa terrealisasi. Terrealisasi tahun depan. Oke. Ini banyak nih masyarakat di Kabupaten Bekasi, bukannya tidak ke subsektor lain, tapi biasanya yang dicari kuliner dulu. Iya, gitu. Tinggal nanti di bawahnya kan ada craft juga, nanti ada. bisa Semua ada. pilih-pilih merchandise-nya atau buah tangan yang bisa dibawa. Betul. Nah, menarik sekali Pak. Nah, berikutnya kalau berbicara lebih luas tentang potensi pariwisata di Kabupaten Bekasi, khususnya wisata industri. Kita kan ada wisata industri nih Pak. Setiap orang ke Bekasi, saya rasa sekarang udah tahu wisatanya ada apa. Ada wisata industri yang bakal dikunjungin. Gitu. Nah, seperti apa sih Pak konsep wisata industri yang ingin Dinas Pariwisata dorong untuk ke depannya Pak? Ke depan sih kita berharap wisata industri kan pertama memang jadi ikon unggulannya Kabupaten Bekasi. Kedua nih kita akan rancang 5 tahun ke depan nih, kita berharap Kabupaten Bekasi ini sudah bisa tercipta ekosistem wisata industrinya. Artinya dari sisi alatnya, lingkungannya sudah mendukung semua. Nah, misalnya sekarang aja dalam tahap awal upgrade aplikasi wisata ini sudah kita upgrade nih. Kita kerjasama dengan Dinas Kominfo untuk mengupgrade aplikasi wisata industri sehingga bisa lebih mudah lagi, lebih simpel lagi orang menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga bagi pihak travel yang menggunakannya dengan pihak pabrik yang dikunjungi sudah lebih mudah lagi. Nah, ditambah nanti ke depan saya harap sih ekosistem itu sudah terwujud, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan sudah harus terwujud. Misalnya dalam satu kawasan kita berharap sudah terbentuk ekosistem itu. Dalam contohnya misalnya dalam satu kawasan sudah ada exhibition hall-nya misalnya. Di situ tuh bisa one stop service-nya lah kira-kira. Misalnya ada pengunjung masuk ke kawasan diterima di exhibition hall misalnya. Di situ disuguhkan sekilas lintas lah tentang apa dan bagaimana pabrik yang akan dikunjungi misalnya. Dikasih video lah misalnya. Kemudian juga di situ juga udah ada UKM-UKM yang menjual dagangannya atau juga nanti merchandise dari pabrik yang dikunjungi gitu. Belum lagi parkirnya sudah lengkap dengan toilet segala macam. Kita opsi saya begitu. Bisa dibuat ekosistem sudah tercipta. Nah, baru nanti kunjungan ke pabriknya misalnya. Di situ baru dijelaskan lebih detail lagi di pabrik tersebut. Nah, saya rasa ke depan Bekasi bisa mengarah ke arah sana supaya 5 tahun ke depannya sudah tercipta ekosistem wisata industri seperti di Perda kita. Gitu. Menarik ya Pak ya. Saya juga boleh dong Pak Ian ajak saya buat keliling-keliling. Ya, silakan. Wisata industri. Saya mau coba melihat perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena kan kita tahu ya Pak, Bekasi ini adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara juga. Nah, berkaitan tentang itu Pak, mungkin ada nggak sih Pak tantangan dan keunikan saat menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata Pak? Oke. Tantangannya ya banyak ya, tantangannya itu emang challenge yang membuat kita harus selalu berpikir, harus mencari celah-celah ya, atau mencari inovasi-inovasi sehingga tantangan itu bisa kita atasi. Misalnya kan gini, ini kan factory tour ini wisata ini sesuatu yang baru, nggak semua daerah punya andalan wisata tersebut. Nah, keunikan wisata ini kan bukan kayak wisata yang lain yang bisa anytime, anywhere dikunjungin. Nah, ini kan wisata industri ini, factory tour ini emang harus di planning jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, pertama harus jauh-jauh hari karena sekali datang itu kan 200 orang, 400 karena segmennya kebanyakan kan pelajar mahasiswa. Jadi memang pertama harus jauh-jauh hari, kedua juga jumlahnya sekali datang cukup besar. Nah, ketiga, kalau jumlahnya cukup besar, nggak semua pabrik yang dikunjungin bisa nerima. Paling dia bisa nerima satu batch 50 orang. Artinya, kalau kita bawa pelajar 200 orang, harus kita siapkan 8 pabrik. Kalau satu batch cuma 50, berarti kita harus nyiapin 8. Nah, nggak mudah juga menyiapkan pabrik 8 dalam waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama. Itu tantangan kita.
Nah, makanya langkah kita sekarang adalah mengupgrade aplikasi industri yang sudah ada, satu. Kedua, memperbanyak destinasi pabrik yang bisa dikunjungin. Itu. Nah, sekarang kita sudah mencapai, alhamdulillah sudah sampai angka 30 pabrik. Dari awal kita cuma 6. Nah, sekarang sudah 30-an pabrik. ya, Pak ya. Nah, nanti kita berharap, ya saya nggak bosan-bosannya dengan tim saya untuk hampir setiap hari lah kita kunjungan ke pabrik untuk mengadakan approach lah, persuasif ke pabrik supaya mereka mau bekerja sama kita, sehingga membuka pabriknya untuk kunjungan industri, dan kita berharap simbiosis mutualisme lah. Pihak pabrik sendiri diuntungkan dengan promosi branding dia, kita juga diuntungkan dengan adanya kunjungan tersebut, sehingga menimbulkan efek multiplier yang bagus buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Itu. Ini menarik sekali ya teman-teman semua. Tadi kita sempat di awal berbicara tentang Creative Hub, kemudian juga wisata industri ya Pak ya. Nah Pak Ian, mungkin apakah ada integrasi antara Creative Hub dan wisata industri ini Pak? Iya, memang niatan kita, memang kenapa kita juga mengadain Creative Hub itu. Creative Hub kita ini memang kita mengandalkan Creative Hub yang mengandalkan teknologi. Beda mungkin dengan Creative Hub di kota-kota lain yang ada yang mengandalkan kekuatan budayanya, ada yang mengandalkan kekuatan jasanya, dan kita Bekasi kebetulan dikaruniai geografis yang memang menjadikan tempat bagi macam-macam pabrik, dan kenapa enggak kita mengoptimalkan pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita. Dan kebetulan Creative Hub kita itu terletak di tengah-tengah kawasan industri. Kenapa enggak kita mengkolaborasikan potensi kita dengan potensi-potensi yang ada di kawasan industri. Dan itu kita sudah lakukan sebetulnya. Dari 7 yang sudah ada ini, kita collab, misalnya sebagai contoh, kita mengintegrasikan antara kawasan industri dengan Creative Hub. Contohnya kita subsektor seni rupa. Kita collab dengan, pabrik Faber-Castell. Dia pabrik yang memproduk pensil-pensil berwarna. Nah, kita collab di seni rupa kita. Nah, kita berharap dia bisa di samping CSR memberikan barang atau bantuan, kita juga minta mereka memberikan bantuan pelatihan buat yang punya hobi seni lukis. Atau juga kita udah mulai collab dengan Yutaka untuk fashion. Nah, kita berharap dengan expert dari dia, yang ahli-ahli dia bisa menularkan ilmunya ke sektor fashion. Demikian juga kita sudah mulai sounding dengan Hyundai Motor. Kita pengen minta mereka untuk transfer teknologi AI-nya misalnya. Pokoknya kita angkatlah dari segi teknologinya. Kita collab dengan potensi yang ada di kawasan. Insya Allah Creative Hub kita nggak cuma bertumpu dengan APBD, tapi kita bisa mengandalkan kolaborasi dengan pihak-pihak lain di kawasan industri. Dan saya berharap apa yang sudah dilatih di Creative Hub bisa diambil hasilnya diserap hasilnya sebagai tenaga kerja oleh pabrik-pabrik yang ada di kawasan itu. Gitu. Jadi contoh kecil aja misalnya, yang habis pelatihan acting misalnya. Pelatihan acting, dia punya bakat acting. Di kita kan di kawasan ada perusahaan-perusahaan yang perfilman juga gitu, bisa diambil. Atau yang udah ketahuan yang pelatihan tour guide kita bisa diserap sama pabrik-pabrik yang rutin menerima factory tour. Jadi mereka nggak meng-hire pegawai lagi, cukup dari hasil pelatihan di Creative Hub ini diambil. Nah, itu kan salah satu cara kita, pertama kolaborasi dengan kawasan industri, kedua juga mengurangi pengangguran. Kita sudah konkret mengurangi pengangguran itu. Gitu. Kira-kira gitu. Luar biasa ya, boleh applause dulu dong teman-teman ya. Nah, Pak Ian, jadi artinya memang kolaborasi ini sangat dibutuhkan ya Pak? Iya, sangat dibutuhkan. Nah, kemudian ini bagaimana dari segi peran komunitas, sekolah, dan media, termasuk podcast kita hari ini Pak, dalam memperluas jangkauan promosi pariwisata di Kabupaten Bekasi Pak? Oke,
Justru peran media, peran akademisi, peran bisnismen itu sangat penting ya buat membangun jejaring kita sehingga jadi semua sinergi sebuah kekuatan untuk melompat lagi membangun dunia kepariwisataan kita gitu. Makanya saya juga banyaklah kerjasama dengan pihak akademisinya. Pertama akademisi kita menggandeng akademisi perguruan tinggi lokal yang ada di Kabupaten Bekasi kita gandeng. Kemudian juga dengan media seperti contoh dengan BRTV ini juga kita minta kerjasamanya untuk bikin ya konten-konten yang bermuatan wisata itu bisa kita sama-sama angkat lah. Siap Pak. Gitu. Kemudian juga misalnya dengan kekuatan bisnismen di kawasan kita, ya kenapa enggak? Kita melalui program-program yang bisa diminta dari mereka, bisa diterapin di kreatif hub kita, di kepariwisataan kita, sehingga ini sama-sama bersinergi ya, membangun semuanya dapat manfaat. Kira-kira gitu. Oke, mungkin terakhir nih Pak, berkaitan dengan harapan untuk kedepannya, mungkin ada target jangka pendek dan jangka panjang dari Dinas Pariwisata dalam pengembangan kreatif hub dan wisata industri ini seperti apa Pak? Itu, kalau jangka pendeknya ya, kita berharap kreatif hub ini ya, itu tadi menjadi wadah pengembangan bakat awalnya ya. Bakat awal si pelaku ekonomi kreatif ini. Itu jangka pendeknya. Dan jangka panjangnya saya berharap bahwa kreatif hub ini ya bisa diserap hasil-hasil pelatihannya nanti oleh pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan. Sehingga masyarakat ini ya nggak cuma berbondong-bondong ngelamar kerja di perusahaan yang memang amat terbatas sekali gitu lowongannya. Kenapa nggak kita bekali anak-anak muda kita, tenaga kerja kita dengan keterampilan-keterampilan yang memang kita siapkan untuk kebutuhan-kebutuhan di pasar ketenaga kerjaan. Jadi kita nggak bertumpu lagi, nggak cuma mengandalkan lowongan pekerjaan yang ada di pabrik-pabrik tersebut. Kita ciptakan pekerjaan itu sendiri sehingga bisa terserap di dunia kerja kita gitu kira-kira. Terakhir Pak, mungkin sebagai penutup kita pada podcast kali ini, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama khususnya generasi muda terkait keterlibatan mereka dalam membangun pariwisata daerah? Oke, kita berharap kepada teman-teman ya sobat wisata, ya mari kita ramaikan dunia kepariwisataan kita dengan berkunjung ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bekasi sendiri. Ya, sebelum keluar ya coba kita healing lah atau main-main lah ke destinasi yang ada di Kabupaten Bekasi sebelum ke tempat lain. Saya kira destinasi kita nggak kalah hebatnya dengan daerah lain dan penuh keunikan-keunikan dari yang mulai destinasi alam sampai yang ke destinasi buatan. Di situ ada cerita masing-masing dan semuanya punya keunikan di balik cerita-cerita itu. Itu saya kira harapan saya dan semoga segmen masyarakat yang lain bukan cuma anak-anak muda, tapi juga yang bapak-bapak, ibu-ibu, mama. Ayo kita main di Kabupaten Bekasi aja. Kira-kira gitu. Mantap. Karena banyak ya Pak ya, dari 23 kecamatan ini saya rasa ada wisata. Ada 70-an lah. 70-an ya Pak, wow. Destinasi yang wisata yang ada gitu. Terdata kurang lebih 70-an. Ya, baik, Pak Ian, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya dan juga informasinya terkait kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini buat teman-teman khususnya yang ada di sini dan juga yang lagi menyaksikan, boleh banget langsung yang lagi pusing mungkin Pak, langsung healing aja Pak ya. Healing aja lah, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Nggak usah jauh-jauh, cukup di Kabupaten Bekasi aja. Ya. Ada yang adem-adem juga kok ada. Ada yang adem-adem juga. Ada, gitu. Atau mau yang kulineran juga udah ada gitu. sekarang ada, dengan hadirnya dan tentunya support dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Nah, teman-teman semoga tentunya podcast kita hari ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat
khususnya untuk kita semua. Nah, untuk sahabat COD, jangan lupa tentunya untuk selalu support kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube kami di BRTV. Tentunya saya dan juga Pak Ian, terima kasih sekali lagi Pak atas kesempatan waktunya. Kita pamit langsung Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke.